Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'a habba wan nabat wa qadara al-arzaq wal aqwat wa athaba 'ala al-a'mal as-salihat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad lil mu'jizat adh-dhahirat alladhi hasala min nurihi wujud al-kainat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Siyadatul habaib asyurafa wal fudala wa sa'adatil ulama yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Hadi As-Segaf yang saya cintai, yang saya muliakan, As-Sayyid Zaidan As-Segaf yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para asatid yang hadir pada malam yang mulia ini, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Darul Manatiqah wa Da'wah yang dipimpin langsung oleh Mudhiril Ma'had Kiai Haji Ramli beserta segenap keluarga besarnya yang hadir pada malam yang mulia ini, menjadi wasilah, menjadi sebab duduknya kita di acara yang mulia peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga para habaib, para kiai, para asatid, para ulama disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diistiqamahkan dalam ibadah dan dakwahnya oleh Allah, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pemuda, para pemudi sekalian yang hadir, yang semuanya kita adalah umat yang terbaik karena kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan al-aqil takfihil isyarah. Orang yang berakal itu cukup dengan isyarat, tahu di mana tempat. Kalau tempat majelis diisyaratkan jangan banyak yang berbicara, maka orang yang berakal akan paham dengan isyarat itu. Tetapi kalau orang-orang yang tidak berakal, maka mereka tidak akan memahami isyarat. Dari tadi panitia sibuk
untuk mengkondusifkan, menertibkan para jamaah. Karena itu, jika Anda ingin dijadikan orang-orang yang berakal, maka hendaknya Anda memahami perkataan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang yang berakal cukup dengan isyarat. Kalau di dalam majelis ta'lim, di tempat-tempat ilmu semacam ini, tidak boleh ada yang berbicara, tidak boleh ada yang banyak bergurau, tidak boleh banyak bercanda. Maka orang yang berakal akan paham dengan itu. Jika banyak yang masih tertawa, bercanda, maka fahamilah mereka bukan orang-orang yang memiliki akal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat majlis yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah mendudukkan kita, Allah memuliakan kita di dalam suatu majlis yang mana kita bersama-sama memuliakan kekasih Allah, namanya Nabi Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah karena pada malam yang mulia ini lisan-lisan kita dihiasi, lisan-lisan kita dimuliakan untuk memuliakan, untuk mengagungkan manusia yang paling baik, namanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, hadirin hadirat, tolong disimak baik-baik. Tidak ada majlis, tidak ada perkumpulan di alam dunia yang lebih baik daripada perkumpulan majlis yang mengajak kita ke jalan Allah, yang mengajak kita duduk dengan orang-orang yang baik, yang mengajak kita untuk duduk dengan orang-orang saleh. Karena itu Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya menjelaskan, man jalasal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana syarran. Barang siapa yang suka duduk dengan orang-orang yang baik, Allah akan jadikan dia orang-orang yang baik, sekalipun sebelumnya dia bukan orang yang baik. Sebaliknya, wa man jalasal asyrar ja'alahu Allahu minal asyrar wa in kana khairan. Dan barang siapa yang suka duduk dengan orang-orang yang tidak baik, suka duduk dengan orang-orang yang lalai kepada Allah, Allah akan jadikan dia golongan orang-orang yang tidak baik, sekalipun sebelumnya dia adalah orang yang baik. Saudara-saudara, saya dan Anda ini bukan orang baik. Saya dan Anda ini bukan orang soleh. Saya dan Anda ini bukan orang-orang yang ahli ibadah. Saya dan Anda ini ingin menjadi bagian golongan orang-orang yang baik, sehingga Allah jadikan kita, Allah berikan kita taufik untuk bisa berbuat baik. Hingga pada malam yang mulia ini, saya dan Anda duduk di majlis di tempat orang-orang yang baik, insya Allah kita semua dijadikan orang yang baik. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini majlis dikatakan tempat yang baik? Kenapa ini tempat dikatakan tempat yang baik? Kenapa waktu ini dikatakan waktu yang baik? Karena waktu ini menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Tempat ini menjadi tempat yang mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Tempat ini menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi besar Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mutiha qasidati bi Muhammadin. Perhatikan baik-baik. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati, aku tidak pernah memuliakan Nabi dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku,
tetapi syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi besar Muhammad. Syairku menjadi mulia karena telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Syairku menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad. Saya dan Anda menjadi ummatul marhumah, umat yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baiknya umat, dilahirkan untuk manusia, dikeluarkan untuk manusia. Tidak ada satu umat pun dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa alaihi salam yang Allah abadikan, yang Allah nyatakan sebagai umat yang terbaik, kecuali satu, umatnya Nabi besar Muhammad. Umat Nabi besar Muhammad. Saya dan Anda menjadi umat terbaik, Bu, Pak, dengerin. Saya dan Anda menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang mulia, menjadi umat yang dicintai, menjadi umat yang diampuni, menjadi umat yang diangkat derajatnya, bukan karena ibadah, tetapi kita dicintai oleh Allah karena kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, dari tadi kamu telah mendengarkan sholawat demi sholawat, ayat demi ayat, Quran demi Quran. Tujuannya apa? Agar Anda menjadi orang-orang yang mulia, agar Anda menjadi orang-orang yang baik. Karena itu rugi kalau Anda keluar dari tempat yang baik semacam ini. Rugi kalau Anda keluar dari tempat yang mulia semacam ini. Anda tidak bertambah baik, Anda tidak bertambah mulia, Anda tidak bertambah agung. Karena itu perhatikan setiap hal-hal yang ada dalam tempat yang baik, jangan pernah engkau nodai dan jangan pernah engkau kotori dengan perkara-perkara yang melalaikan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, ini tempat menjadi mulia karena di dalamnya ada kemuliaan Nabi Muhammad. Anda yang datang banyak tolabul ilmi di sini. Di tempat tolabul ilmi di sini, gal al-Imam, gal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi ragabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, dudukmu di majlis ilmu, dudukmu di pesantren, dudukmu di taman ilmu, dudukmu di majlis ilmu sesaat-saatan, hanya sebentar, tidak perlu lama, hanya sesaat. La tamassu qalaman, engkau enggak bawa pulpen, engkau enggak megang pulpen, engkau enggak bawa pena, wala taktubu harfan, engkau enggak nulis satu huruf yang ada di majelis ilmu. Apa kata Nabi Muhammad? Khairul laka, itu lebih baik bagimu, min idki alfi ragabah, daripada engkau membebaskan 1000 orang budak di jalan Allah. Karena itu kalau datang di majelis ilmu semacam ini, pasang niat yang baik, pasang akhlak yang baik, pasang maksud dan tujuan yang baik, agar Anda keluar mendapatkan hal-hal yang baik, yakni rahmat dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Anda ini orang-orang pilihan, maka itu bersyukur kepada Allah hadir di acara semacam ini, bertambah kecintaan Anda kepada Nabi Muhammad. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, dengerin baik-baik, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'da. Hei orang yang beriman kepada Allah, wahai orang yang percaya kepada Allah,
La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan pernah engkau mengeraskan suaramu lebih keras daripada suaranya Nabi Muhammad. Mungkin Kori tadi nggak bawa ayat ini, saudara-saudara. Biar Anda paham, biar Anda jadi orang yang mengerti, biar Anda menjadi orang yang baik. La tarfa'u aswatakum. Jangan meninggikan suaramu lebih tinggi dari suara Nabi. Maulid itu pembacaan sejarahnya Nabi Muhammad. Tidak berhak Anda meninggikan suara Anda lebih keras daripada sejarahnya Nabi Muhammad. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, bagaimana kalau Nabi Muhammad sudah meninggal dunia? Apakah ayat ini masih berlaku? Qala na'am. Para ulama ahli tafsir mengatakan, setiap hadis disebutkan itu suaranya Nabi Muhammad, maka tidak ada yang lebih besar daripada suaranya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Makanya majlis ini saya ingatkan sekali lagi, suara Anda kecilkan, berakhlak dengan Nabi Muhammad, beradab dengan Nabi Muhammad. Untuk apa bikin acara maulid? Untuk apa bikin acara pengajian kalau tidak menambah kecintaan Anda kepada Nabi Muhammad? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ada yang bergurau di majelis ilmunya Nabi Muhammad. Dalam ayat yang lain Allah firmankan, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hati-hati, ini warning. Udah lampu-lampu merah. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hei orang-orang yang suka mengeraskan acara bersuara di maulid, orang-orang yang banyak lalai di maulid, orang-orang yang tidak punya adab kepada Nabi di maulid, antahbatu a'malukum, akan hilang daripada amal-amalmu wa antum la tash'urun. Engkau tidak akan sadar. Makanya perhatikan baik-baik, khusyukkan hati. Sudah saya bilang, ini maulid jangan ada yang ribut. Maulidnya Nabi besar Muhammad. Kalau Anda datang dengan kerendahan hati, dengan kekhusyuan hati, maka Anda akan mendapatkan nadrah. Apa itu nadrah? Pandangan khusus dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Saudara-saudara, Nabi yang kamu baca ini bukan sembarangan. Pak, Bu, adik-adik dengerin. Ya ikhwani wa ya ahbabi, wahai kekasihku, wahai saudaraku, dengarkan baik-baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dengarin baik-baik. Yang kamu baca, qala al-badru alaina, bukan nyambut saya kamu. Qala al-badru alaina min thaniyatin wada. Telah terbit bulan purnama. Siapa bulan purnama? Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Untuk apa kamu baca qala al-badru alaina min thaniyatil wada? Wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Hei orang yang punya hati, Anda membaca selamat datang, telah terbit bulan purnama dari Bukit Wada. Siapa bulan purnama dalam qasidah ini, dalam syair ini? Tiada lain keindahan, keelokan, kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Ya ahbabi, wa ya ahbabi, wahai saudaraku yang kucinta,
Ketika engkau menyebutkan qala al-badru alaina, bayangkan yang datang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Akankah engkau masih melupakan dia? Akankah engkau masih meninggalkan dia? Akankah engkau masih melupakannya? Yang dimana dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Ghazali menukil satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtaqtu li ikhwani." Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Qalu sahabat berkata kepada Nabi Muhammad, bertanya, "Awalasna ikhwanak ya Rasulullah?" Apakah kami ini bukan saudaramu wahai Rasulullah? Qala antum ashabi. Kamu sahabatku, kata Nabi Muhammad. Siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Sampai engkau menundukkan kepalamu, berlinang air matamu merindukan mereka. Siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala, Nabi Muhammad menjawab, qaumun min ba'di, suatu kelompok, suatu kaum, suatu golongan, min ba'di, setelah aku mati nanti, setelah aku wafat nanti, kata Nabi Muhammad, yu'minu nabi wa lam yarawni. Kaum yang paling aku cinta, saudara yang paling aku cinta, mereka yang hidup setelah aku mati, tetapi mereka beriman kepadaku walaupun mereka tidak berjumpa denganku, kata Nabi Muhammad. Antum ya ikhwani, antum ya ikhwani, kamu yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, kamu yang berkumpul yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Apakah anda masih layak teriak-teriak tanpa menyebut namanya Nabi Muhammad? Majelis ini akan engkau kotori dan kau nodai tanpa ada perihal ikatan dengan Nabi Muhammad. Karena itu saudara-saudara, perhatikan baik-baik, yang kamu sebut namanya manusia yang paling mulia, namanya Nabi Muhammad. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Bu, Pak, dengerin. Ini yang muda-muda yang suka bandel kadang disuruh jangan ngomong pada ngomong. Dengerin baik-baik. Yang kamu baca tadi, ya Nabi salam alaik tola al-badru. Kalau mau kita kupas pada malam hari ini, dari sampai sekarang sampai saya mati nggak bisa mengupas tuntas man huwa Rasulullah, siapa Nabi Muhammad. Tidak ada ulama satupun yang dengan sempurna menjelaskan siapa Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin saudara kita akan menjelaskan Rasulullah kalau disebutkan oleh Imam Busiri, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu, dia adalah manusia yang paling sempurna batin dan zahirnya. Mau dijelaskan bagaimana lagi? Ada orang yang bertanya, Habib, bagaimana keelokan Nabi Muhammad? Allah, luar biasa Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, siflana Rasulillah, gambarkan, ceritakan kepadaku tentang Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana khuluqul Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Kalau kamu lihat Al-Quran, kamu baca Al-Quran, begitulah akhlak Nabi kita Muhammad. Apa yang mau kita bahas pada malam hari ini? Sosoknya Nabi, Allah. Wajahnya Nabi, Allah. Dikatakan oleh Imam Al-Barzanji Sayyid Ja'far dalam maulidnya, anta syamsun anta badrun, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa.
Mau jelaskan bagaimana? Anta syamsun ya Rasulullah, engkau ibarat matahari. Anta badrun ya Rasulullah, engkau bagaikan bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas segala cahaya. Setiap orang kafir melihat Nabi Muhammad segan karena kewibawaannya. Tapi kalau sudah orang duduk dengan Nabi Muhammad langsung jatuh cinta karena keindahan wajah Rasulullah SAW. Karena itu maulid demi maulid dibuat agar kita kenal Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan ya rarul badru min husni wajhi. Allahu Akbar. Bu, dengerin kata Habib Ali Habsyi, bulan purnama cemburu dengan ketampanan wajahnya Nabi Muhammad. Pernah lihat bulan purnama? Pernah ngelihat bulan purnama? Pernah nggak? Pernah nggak? Bulan purnama elok, indah dipandang, cemburu kalau melihat wajahnya Nabi Muhammad. Kalau dalam kitab Khulasah Nurul Yakin ada kitab sejarah ringkas, khulasah ringkasan sejarahnya Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad masih kecil, dibawa oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad kalau jalan dinaungi awan. Betul? Betul? Kata para ulama, bukan dinaungi awan, saudara-saudara. Yang benar bagaimana Habib? Kata para ulama ahli sejarah, para ulama ahli tarikh, mereka mengatakan kenapa Rasulullah setiap berjalan dinaungi oleh awan? Sebab cahaya matahari akan kalah kalau tidak dinaungi oleh awan dengan cahaya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah, cahaya rembulan kalah, cahaya matahari kalah dengan satu wajah yang mulia, wajahnya Nabi kita Muhammad. Wajahnya Nabi Muhammad. Karena itu Bu, Pak, adik-adik yang gue cinta, dengerin. Kamu yang kamu baca namanya tadi tidak sama dengan manusia yang kamu lihat pada malam yang mulia ini. Tidak sama dengan manusia-manusia yang lain. Dikatakan di dalam syair, Muhammadun basyarun la kal bashar bal huwa yaqutatun bainal hajar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi manusianya beda dengan manusia kita. Kalau kita ini ibarat batu koral, Nabi Muhammad batu yakutnya, saudara-saudara.